Kondisi jiwa kita mempengaruhi perilaku moral kita. Makanya kalau ada orang kok kelakuannya gitu ya, atau orang itu kayak gitu kok dia merasa baik ya, itu berarti ya di situ level moralnya dia. Jadi tahap moralnya dia di situ. Kadang-kadang kan kita heran, menurut saya loh itu jelas tidak sopan, menurut saya itu jelas pelecehan, tapi kok dia merasa baik-baik saja ya, aman-aman saja ya, merasa ya memang seharusnya begitu. Nah kalau pakai teorinya Kolbeck ini, ya memang levelnya dia di situ, tingkatan moralnya dia ada di situ. Ya ini malam hari ini kita belajar itu biar kamu ndak heran dan juga ndak ngamuan juga kalau ketemu orang-orang semacam itu. Jadi perkembangan moralnya manusia itu bisa dibagi dalam 3 level dan 6 tingkatan, 6 stage. Setiap level ada 2 tingkat. Ternyata moralitas kita itu berkembang. Tidak macet, tidak kok orang itu tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba jadi murni sekali. Misalnya, Pak, saya ingin ikhlas, Pak, langsung terus bisa ikhlas, itu enggak. Ada tahapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman, kita lanjut lagi belajar filsafat, mengistiqomahi, menjelajahi gagasan-gagasan para filosof dari barat, timur, Islam, maupun para filosof Nusantara. Malam hari ini kita kembali ke tema etika, tema moralitas. Baik, bismillah. Malam hari ini kita awali dari teorinya seorang filosof etika namanya Lorenz Kohlberg. Teorinya terkenal sekali, teman-teman yang dari tradisi psikologi atau teman-teman yang pernah belajar filsafat etika, insya Allah pernah mendengar nama ini. Kalau tidak, ya paling tidak malam hari ini sudah mendengar. Dan kita ayo belajar pelan-pelan. Baik, nah kita belajar ya gagasan etiknya Lorenz Kohlberg ini. Ini teori beliau ini dikenal istilahnya berhubungan dengan dunia psikologi moral. Jadi belajar tentang etik tapi dikaitkan dengan kondisi psikologis kita, kondisi kejiwaan kita. Nanti asumsi besarnya Lorenz Kohlberg ini, jadi kondisi mental kita yang itu berubah, yang itu berkembang, itu berhubungan juga dengan perilaku moral kita. Jadi moralitas itu bertahap, berjenjang. Kalau asumsinya Lorenz Kohlberg ya, kondisi jiwa kita mempengaruhi perilaku moral kita. Makanya
Kalau ada orang kok kelakuannya gitu ya, atau orang itu kayak gitu kok dia merasa baik ya, itu berarti ya di situ level moralnya dia. Jadi tahap moralnya dia di situ. Kadang-kadang kan kita heran, menurut saya loh itu jelas tidak sopan, menurut saya itu jelas pelecehan, tapi kok dia merasa baik-baik saja ya, aman-aman saja ya, merasa ya memang seharusnya begitu. Nah kalau pakai teorinya Kolbeck ini, ya memang levelnya dia di situ, tingkatan moralnya dia ada di situ. Ya ini malam hari ini kita belajar itu biar kamu ndak heran dan juga ndak ngamuan juga kalau ketemu orang-orang semacam itu. Jadi kalau ada kelakuan-kelakuan yang ndak cocok sama kalian, tinggal disimpulkan saja, oh memang level moralnya masih di situ, kurang tinggi. Meskipun ya saya sarankan pertama-tama kalian sebelum ngejudge orang, menilai orang, nilai diri sendiri dulu. Kamu levelmu terus ada di mana? Ketika engkau menganggap orang lain standar moralnya rendah, nah standarmu terus ada di mana? Malam hari ini kita cek ya, nanti kita ada di mana kalau pakai teorinya Kolbeck ini. Moralitas kita ada di titik mana? Jadi malam hari ini kita mempertemukan kajian filsafat dan kajian psikologi. Kajian tentang etik itu kan cabangnya filsafat. Cuma nanti kawin dengan kajian psikologi. Baik. Silahkan yang sudah siap-siap tidur, doanya di tata. Malam hari ini materinya materi kelas sekali, materi kampus sekali. Jadi pokoknya kita kejar barokahnya saja. Entah nanti paham tidak paham materi yang saya sampaikan malam hari ini. Oke, saya mulai di sini. Ada 4 hal yang mempengaruhi perilaku moral kita. Jadi ini secara psikologis ya. Yang pertama apa? Sensitivitas moral. Kepekaan moral. Orang itu beda-beda kepekaan moralnya. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan tidak baik atau menyakiti yang lain atau menyusahkan yang lain, tapi dia tidak sadar juga. Nah, itu nanti hubungannya dengan kepekaan moral. Ada orang yang sebenarnya yang dilakukan masih normal saja kok, tapi dia tidak enaknya luar biasa. Nah, itu hubungannya dengan kepekaan moral. Kamu peka enggak sih kalau yang kamu omongkan itu menyakiti? Nah, itu kepekaan. Saya mau tanya temanku ini sudah punya pasangan apa belum ya? Nah, tapi kalau tak tanya tersinggung enggak ya? Nah, itu berarti kamu punya level kepekaan sendiri. Atau jangan-jangan kalimatku tadi menyakiti dia. Nah, itu hubungannya dengan kepekaan. Kalau kamu sering jadi orang tidak enakan, mudah sungkan, mudah segan terhadap sesuatu, itu kemungkinan hubungannya dengan sensitivitas moral ini. Nah, ini menentukan perilaku moral. Kalau kalian tidak enak itu kan terus mulai remnya diefektifkan. Tidak ingin lagi menjelajah atau ngejar-ngejar informasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Dan ini setiap orang pastinya beda-beda. Ada yang sangat sensitif, ada yang tumpul sama sekali. Nah, yang kedua, penilaian moral. Kalau ini hubungannya dengan kecerdasan. Penilaian moral itu nanti nyambungnya dengan keputusan moral. Saya harus melakukan ini apa melakukan itu ya? Yang ini lebih baik, yang itu kurang baik. Saya milih yang lebih baik saja. Ini penilaian moral, pikiran main. Jadi saya habis dimaki-maki orang ini. Enaknya saya balas maki-maki, saya diamkan saja, atau saya jelaskan baik-baik, atau saya rangkul dia. Ini kan pertimbangan-pertimbangan moral. Nah, itu pikiran yang main. Kalau sensitivitas tadi mungkin kepekaanmu.
perasaanmu. Tapi penilaian ini banyak berhubungan dengan pikiranmu, akalmu. Ada yang menyebutnya pertimbangan moral. Pertimbangan itu berarti mempertimbangkan, menimbang-nimbang. Enaknya ini atau itu ya. Ini harusnya saya bersopan-sopan ke dia atau saya lugas saja ngomong apa adanya. Ini pertimbangan moral. Oke, jadi pikiranmu dipakai. Jangan dikira kalau moral itu tidak pakai mikir. Dulu pernah kita bahas satu sesi kecerdasan moral, kecerdasan etik, dan berpikir etik. Oke, kalau tiba-tiba kalian misalnya ya sedang enak-enak ngaji gini, terus teman yang ada di sebelahmu batuk terus, misalnya, ayo kamu melakukan apa? Kamu hibur dia, kamu keluar ngambilkan minum, jangan-jangan dia memang butuh air, atau kamu hibur saja, atau kamu doakan saja. Ya Allah, semoga temanku tidak batuk-batuk lagi. Apa begitu saja? Apa yang kamu lo itu kan pikiranmu kerja. Jadi itu yang disebut penilaian moral. Nanti ini berhubungan dengan keputusan moral. Oh, ini yang saya pilih. Nah, yang kedua itu. Jadi moralitas seseorang itu berhubungan dengan sensitivitasnya, berhubungan dengan kecerdasannya. Yang ketiga juga berhubungan dengan motivasinya. Dorongan dari dalam dirinya untuk berbuat baik, untuk milih yang lebih baik. Ada loh orang itu yang tahu kok secara pikirannya dia ini lebih baik, dan dia sadar kalau ini menyenangkan orang atau menyakiti orang, tapi motivasinya kurang dia. Alah, ngapain sih capek-capek melakukan itu, sudahlah. Nah, ini berarti motivasinya kurang untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau bahasa agama, niatnya kurang kuat. Kalau niat kurang kuat ini kan kamu tahu kamu harus melakukan apa, tapi tidak melakukan apa-apa. Atau ya melakukannya setengah hati. Nah, ini namanya motivasi moral. Biasanya ya lawannya kemalasan moral, demotivasi moral. Kamu tidak tahu yang baik dan buruk, tapi tidak ingin melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Yang keempat baru implementasinya. Kalau implementasinya itu gabungan antara tiga tadi plus situasi konkretnya. Jadi ini namanya penerapannya, implementasinya. Jadi sensitivitasmu ditambah kecerdasanmu untuk menilai sekaligus motivasi dalam dirimu, terus dikonkretkan lewat anggota tubuhmu di tengah masyarakat. Ini namanya implementasi. Disitulah perilaku moral lahir. Jadi dipengaruhi oleh 4 hal ini sekaligus. Jadi kalau kalian ingin menganalisis perilaku moral seseorang, kalian tinggal bagi, sejauh mana dia sensitif, sejauh mana kecerdasan moralnya bekerja, sejauh mana dia termotivasi untuk melakukan perilaku moral itu, dan implementasinya seperti apa. Nah, ini 4 hal yang berpengaruh dalam perilaku moral kita. Ya, ini yang membuat setiap orang itu bisa beda-beda perilakunya. Karena apa? Sensitivitasnya beda-beda, kecerdasannya juga beda-beda, motivasinya juga beda-beda. Jadi, maka keputusan moralmu dengan temanmu, mungkin dengan adikmu, dengan keluargamu bisa saja sangat jauh berbeda. Kenapa? Isi komponen 3 tadi beda. Sehingga implementasinya beda-beda. Oke, baik. Nah, ini silahkan nanti kalian renungkan ya, perilakumu sejauh mana kamu sensitif secara moral, peka. Sejauh mana kamu cerdas secara moral, dan sejauh mana kamu termotivasi untuk jadi orang yang bermoral.
Ada loh orang yang tidak termotivasi jadi orang yang bermoral. Banyak mungkin orang yang putus asa dengan moral. Alah Pak, saya bermoral, akhirnya saya yang paling sulit. Saya yang paling sengsara. Saya toleran bantu teman, terus akhirnya ya saya susah sendiri, teman-teman ketawa-ketawa enak. Saya paling sumpek misalnya. Terus dia putus asa dengan moral. Ada yang begitu. Nah, silahkan kalian renungi ya. Profil moralitasmu itu bisa diambil dari 4 variabel ini. Dari 4 variabel ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Jadi perkembangan moralnya manusia itu bisa dibagi dalam 3 level dan 6 tingkatan, 6 stage. Setiap level ada 2 tingkat. Level 1 namanya prekonvensional. Level 2 namanya level konvensional. Level 3 namanya level post-konvensional. Oke ya, kalian pahami saja. Dilihat, dipahami, didengarkan, dipahami. Tidak harus dihafalkan, tidak ada ujiannya. Nanti kalau ingin tahu lagi ya ditengok lagi. Jadi ada level pre, ada level post, ada level konvensional. Level prekonvensional itu fokusnya kenyamanan diri. Jadi kalau orang melakukan kebaikan itu sebenarnya targetnya biar dia sendiri nyaman, enak. Nah itu ada 2 tingkat. Tingkat 1 namanya tingkat hukuman dan kepatuhan. Nanti kita uraikan masing-masing tingkat. Kalau tingkat 2 itu keuntungan personal. Nah, ini aspek etik level 1, berarti yang paling bawah. Ada lagi naik 1 level, level etik kedua, level konvensional. Kalau tadi kan yang dilihat dirinya sendiri, kalau yang kedua ini orang lain. Dia sudah mulai kepedulian pada orang lain. Nanti ada 2 tingkat. Tingkat 3 yaitu menyesuaikan dengan keinginan kelompoknya, masyarakatnya. Dan tingkat 4 itu otoritas dan ketertiban sosial. Level 3 post konvensional, kalau yang tadi kan fokusnya pada yang lain, yang pertama fokus pada diri sendiri. Level 3 ini fokusnya pada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai moralnya. Jadi bukan akunya, bukan orang lain tujuannya ya kebaikan itu sendiri, prinsip-prinsip moral. Ini level 3. Nanti ada 2 tingkatan. Tingkatan kelima itu kontrak sosial dan hak setiap orang. Tingkat keenam prinsip-prinsip etik universal. Jadi ternyata moralitas kita itu berkembang. Tidak macet, tidak kok orang itu tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba jadi murni sekali. Misalnya Pak, saya ingin ikhlas Pak, langsung terus bisa ikhlas, itu enggak, ada tahapannya. Jadi moralitas kita juga bertahap. Meskipun nanti ada kritik juga, tapi kita pahami ini dulu. Nah, sekarang cara mengukurnya. Saya kasih contoh ya, ini yang dilakukan oleh Kolbeck pada anak-anak yang dia teliti. Jalan mengukur level moralmu ada di mana dengan cara coba kamu bahas dilema moral, kamu komentari dilema moral. Jadi komentarmu terhadap dilema moral, pandanganmu tentang dilema moral itu akan jadi kunci kamu ada di level mana. Nah,
ini yang disodorkan oleh Kolbeck pada yang dia teliti anak-anak itu antara lain ini, dilema moral, orang menyebutnya dilema Heinz. Jadi ceritanya ada seorang perempuan yang hampir meninggal karena kanker. Nah, tidak ada obatnya, cuma ada satu obat yang bisa menyelamatkan perempuan ini. Obat ini satu-satunya ada di satu apotek yang meracik dan menemukan seorang apoteker di kota itu. Sayangnya oleh apoteker ini, obat ini dijual sangat mahal. 10 kali lipat dari harga biasa. Nah, harga produksinya 200, dia menjualnya 2000 untuk satu dosis kecil. Nah, suami perempuan yang sakit kanker tadi yang namanya Heinz, ini kan dia butuh obat itu untuk istrinya. Cuma dia tidak punya uang. Uangnya cuma sedikit. Dia pinjam kemana-mana, dapatnya cuma 1000. Masih belum dapat obat tadi. Dia sudah merayu apotekernya bahwa istriku ini loh sekarat. Dia mau meninggal. Satu-satunya obat ya obatmu itu. Kalau boleh obat itu saya beli $1000. Tapi kalau tidak boleh sudahlah. Saya ambil sekarang nanti jadi utang. Saya lunasi nanti. Tapi si apoteker ini kukuh saja ndak. Saya yang punya obat ini, saya yang menemukan, saya capek-capek yang mikir meracik. Saya tidak akan melepas obat ini tanpa uang $2000. Nah, Heinz ini terus dia, wah ini buntu jalannya. Dia putus asa. Terus dia kemudian merencanakan, baiklah kalau tidak boleh saya beli, saya curi sajalah. Nanti saya nunggu sepi, tak bobol saja apoteknya. Nah, menurutmu tindakannya Heinz bobol apotek itu baik atau tidak? Nah, ini namanya dilema moral. Kalau tidak dibobol, istri mati. Tapi kalau dibobol, tidak boleh mencuri barangnya orang, maling. Nah, ini dilema moral. Kalian jawabnya seperti apa? Ini nanti menentukan levelmu ada di mana. Coba kita lihat ya. Level 1, kita lihat tipe jawabannya level 1. Orang di level 1, mungkin ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Yang menentukan alasannya. Orang di level 1 yang boleh, mungkin alasannya boleh dia mencuri obat itu karena harganya kan sebenarnya cuma 200 bukan 2000. Mencuri saja karena nanti kalau istrinya mati dia akan depresi. Kalau istrinya meninggal dia stres, biarlah tidak apa-apa. Orang level 1 kan menghindari sakit dan menghindari kesengsaraan. Nah nanti kalau istrinya meninggal kan susah aku. Jadi yo mencuri saja, tidak apa-apa, nanti tobat. Kalau sudah istrinya sembuh. Nah itu yang alasannya boleh. Jadi kalau ada yang membolehkan dengan alasan ini, biar kamu tidak depresi. Depresi itu susah loh. Ini level 1 berarti. Atau tidak membolehkan. Tidak membolehkan alasannya, kamu jangan nyuri, nanti kamu susah juga. Kalau ketahuan, mungkin kamu tertangkap. Sekarang CCTV banyak di mana-mana. Nanti kamu malah dipenjara. Dipenjara susah loh. Jadi kalau ada yang jawab, jangan mencuri, nanti kamu dipenjara. Itu berarti dia level 1. Pertimbangannya menghindari rasa sakit. Menghindari kesulitan. Nah, level 2 sekarang. Level 2 tadi mencari keuntungan. Level 2 yang membolehkan argumennya, silahkan saja kamu curi obat itu. Istrimu membutuhkan itu.
Apotekernya ndak rugi, ndak apa-apa, nanti kamu bayar lagi. Akhirnya kan semuanya untung. Kamu untung ya apotekernya dapat ganti, ndak apa-apa, curi saja dulu, ndak masalah. Toh kamu ingin bayar kan, nantinya kamu anggap utang. Alasan pertama, berarti mencari mikir keuntunganmu saja. Alasan kedua mungkin ndak boleh. Ndak boleh, jangan mencuri. Karena kalau kamu mencuri, mungkin saja kamu tertangkap. Kamu kan terus ndak untung. Atau istrimu itu kan sudah terminal penyakitnya. Kemungkinan istrimu meninggal sebelum kamu keluar dari penjara. Ndak ada gunanya juga. Dan jangan mencuri, ndak boleh. Kenapa? Loh, apoteker itu ndak salah. Dia yang punya kuasa atas harga. Jadi kalau alasan-alasan ini yang diajukan berarti ada di level 2. Jadi baik boleh atau tidak boleh. Sekarang kita lihat yang level 3 dan level 4. Kalau yang level 3 itu kan tadi menyesuaikan keinginan orang lain di kelompok kita, circle kita, masyarakat kita. Yang boleh mencuri. Orang di level 3 ini membolehkan mencuri. Alasannya apa loh? Masyarakat kita itu seneng loh kalau ada suami rela berkorban untuk istrinya. Jadi kalau ada suami punya prinsip, ndak apa-apa sudah, aku di penjara, aku susah, ndak apa-apa asal istriku sembuh. Itu kan kalau viral itu kan masyarakat mesti belo laki-laki ini. Tidak usah khawatir wis. Nanti kamu viral, tenang aja, dibela orang se-Indonesia wis. Ini sebenarnya moralitas level 3. Jadi pertimbangan perbuatanmu itu mencocokkan dengan selera masyarakat, keinginannya masyarakat. Tapi boleh juga tidak. Yo ingin menyesuaikan selera masyarakat, tapi tidak milih yang mencuri. Kenapa? Kalau nanti kamu mencuri, jadi aib di keluargamu, di masyarakatmu untuk seterusnya. Jadi kalau kamu cerdas ya, boleh kamu pertimbangkan ya. Seandainya kamu tidak bisa membeli obat itu karena apotekernya dimahalkan, terus istrimu meninggal, kamu tidak akan ada yang menyalahkan. Bukan salahmu, kamu sudah berusaha maksimal, tidak diberi. Masyarakat tetap setuju padamu. Tapi kalau kamu mencuri, nama baikmu jatuh. Kamu punya cacat sekarang. Biar saja kamu tidak usah beli, juga tidak usah nyuri. Ya kalau istrimu meninggal, ya takdirnya. Tapi sekarang kalau kamu tidak nyuri dan istrimu meninggal, nanti kalau viral, apoteker ini habis diserang netizen se-Indonesia. Nah, ini level 3. Level 4 yang dasarnya hukum. Level 4 tadi kan aturan dan hukum. Boleh curi saja obat itu. Karena kalau engkau tidak melakukan apa-apa, engkau akan merasa bersalah. Dan apoteker itu kalau dibiarkan saja, dia jadi presiden buruk. Lama-lama orang nyari keuntungannya sendiri dan masyarakat akan hancur. Kalau semua orang perilakunya begitu. Jadi ini level tertib sosial tadi. Berarti apa? Yo biar masyarakat tertib, yo apoteker itu harus merasakan punishment-nya. Curi saja tidak apa-apa. Cuma yang tidak boleh alasannya ya jangan mencuri. Betapapun mencuri itu salah. Secara hukum keliru. Kalau orang kemudian dibiarkan menghakimi sendiri, memutuskan sendiri, tanpa peduli dengan hukum, ya tatanan akan rusak. Jadi baik boleh mencuri atau tidak boleh mencuri ya ada argumennya sendiri. Cuma jenis argumen semacam ini menandakan orang ini ada di level 4 moralitasnya. Nah, tapi kamu nanti cari dilema yang berbeda ya, biar
kelihatan kamu ada di level mana. Nanti kalau dilema yang sama ini nanti kamu copy paste level 6. Saya level 6 aja Pak. Jawabanku ini cocok sama level 6 ya Pak. Kamu milih mesti kan. Cari dilema yang lain lah. Nanti dilihat tipe jawabanmu kayak gimana. Kamu ada di level mana. Kalau level 5 jawabannya kalau boleh argumennya biasanya mencuri itu dalam situasi semacam ini tidak boleh disalahkan. Kok ada hukum yang menyalahkan orang mencuri dalam situasi semacam ini, hukumnya yang harus diganti. Hukumnya tidak beres itu. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, enggak. Apapun yang terjadi kamu jangan mencuri. Kenapa? Karena obat itu haknya apoteker. Jangan kamu langgar haknya. Yo, dia kalau mau memberikan padamu, dia orang baik. Tapi kalau dia tidak mau memberikan padamu, itu hak dia. Wong itu barang miliknya dia. Atau dia jual mahal, ya itu haknya dia. Nah, jadi ini beda level. Jadi nanti argumenmu yang mana menunjukkan level moralmu di mana. Yang keenam, yang prinsip etik universal tadi, tipe argumennya ya dia boleh mencuri. Kenapa? Karena ketika orang harus milih dari satu di antara dua perbuatan, dia harus milih nilai moral yang paling tinggi. Jadi misalnya yang satu nilai hak ekonomi seseorang, yang satu nilai kehidupan seseorang. Loh, antara hak ekonomi dengan nilai hidup tetap lebih berharga nilai kehidupan. Itu loh. Antara kenyamanan, kesenanganmu sepak bola dengan nyawa segitu banyak orang. Nah, itu kan yang harus kamu bela kan tetap nyawa. Ini level 6. Nah itu ya, nanti setelah ini kamu boleh menganalisis dengan dilema moral ini kasusnya PSSI itu kira-kira ada di level moral mana ya orang-orang itu. Oke, jadi ini prinsip yang keenam, boleh mencuri karena yang diperjuangkan dalam mencuri itu nilai moral tinggi, yaitu kehidupan, nyawa. Ada lagi yang jangan mencuri. Karena dengan kamu mencuri, sebenarnya kamu sedang nabrak prinsip moral yang kamu sendiri meyakini kebenarannya. Yaitu penghargaan terhadap haknya orang lain. Kalau kamu nabrak ini, sebenarnya kamu nabrak hati nuranimu sendiri, nabrak standar kejujuranmu sendiri. Jadi betapapun jangan mencuri. Oke ya. Nah, Pak itu kok boleh dan tidak boleh semua. Ya namanya dilema. Setiap orang akan milih sesuai sudut pandangnya sendiri. Nah, pilihanmu dan alasanmu itu nanti menunjukkan kamu ada di level moral yang mana. Nah, disitulah kunci profil moralmu. Jadi teman-teman tidak harus sekarang kan ngerti teori ini, nanti kamu bisa menganalisis yang rame di medsos, yang gegeran tentang ini, itu nanti kelihatan orang ini ada di level moral yang mana. Wah, kok alasannya misalnya nabrak hukum yang tidak adil ya tetap harus kita kritisi, tidak harus kita ikuti. Oh, itu berarti level moral keempat orang ini. Oh, ada yang bilang yang penting nilai kemanusiaan, yang lain itu nanti dulu lah. Yang penting ini loh, nyawa, nilai kehidupan ini nomor satu. Oh, dia mungkin ada di nilai kelima atau keenam, ada di tahap ketiga dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut tahap-tahap perkembangan moral. Idealnya manusia itu semakin berumur, semakin naik level moralnya.
Meskipun ya ada orang yang mandek di level tertentu. Atau mungkin karena situasi terus degradasi. Kemarin level 6, sekarang balik lagi ke level 1.